saya hormat sama dia. Kalau yang lain-lain udah saya tegur semua. Oke, kait video TikTok dari Farhad Abbas yang katanya menegur semua anggota LQ Indonesia Law, klarifikasi dan minta pertanggungjawaban terhadap Bapak Farhad Abbas. LQ Indonesia Law, kami semua ini anggota LQ Indonesia Law. Kapan dan di mana Anda menegur kami? Saya, Nathaniel Gagal, bagian dari LQ Indonesia Law, tidak pernah. Anda siapa menegur kami? Anda siapa di Indonesia ini? Anda siapa juga di LQ? Seberapa pengaruh Anda terhadap LQ? Dan Anda selalu mencoba menggiring-giring opini seakan-akan Anda jauh lebih berkuasa, jauh lebih power daripada. Gak ada, bos. Saya minta Farhad Abbas klarifikasi dan bertanggung jawab atas pernyataan Anda yang menyatakan bahwa pernah menegur. Sebutkan kapan dan di mana. Saya tidak pernah, saya juga tidak tahu Anda, saya baru tahu Anda kok. Kok bisa negur-negur? Anda itu siapa? LQ Indonesia Law. Anda menyatakan itu secara resmi di media. Saya tantang Anda sekarang, laporkan, adukan, supaya ada cara buat kami dari LQ Indonesia Law untuk berhadapan dengan Anda, supaya Anda tahu bagaimana kualitas dari rekanan LQ Indonesia Law. Biar Anda Pak Alpin tidak pernah membentuk kami di LQ sebagai pecundang. Jadi saya tantang Anda untuk bertanggung jawab atas pernyataan akan mengadukan dan melaporkan. Saya tantang supaya kita ada cara untuk berhadapan. Dan ini semakin memanas nih ya. Dan sampai-sampai dari pihak LQ Law Firm angkat bicara dan klarifikasi terkait statement dari Farhad Abbas. Kemudian dari tim LQ Law Firm menantang balik Farhad Abbas melaporkan tim LQ Law Firm. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan. Oke, selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya. Kami di sini semua rekanan LQ Indonesia Law Firm ingin mengklarifikasi terkait video TikTok dari Farhad Abbas yang katanya menegur semua anggota LQ Indonesia Law Firm. Sebelumnya saya ingin menunjukkan video yang Farhad Abbas yang menyatakan. Gimana tuh, Bang? Ini. Ya nggak mungkin lah. Hanya orang yang punya idealis yang bisa membela Agus. Di Alpin itu nggak semuanya juga yang punya. Alpin itu cuma satu di situ. Makanya saya berkawan, saya hormat sama dia. Kalau yang lain-lain udah saya tegur semua. Oke, di sini saya ingin mengklarifikasi dan minta pertanggungjawaban terhadap Bapak Farhad Abbas. Dalam video TikTok itu Anda menyatakan bahwa Anda pernah menegur semua LQ Indonesia Law Firm. Kami semua ini anggota LQ Indonesia Law Firm. Kapan dan di mana Anda menegur kami? Saya, Nathaniel Gagal, bagian dari LQ Indonesia Law Firm, tidak pernah. Anda siapa menegur kami? Anda siapa di Indonesia ini? Anda siapa juga di LQ? Seberapa pengaruh Anda terhadap LQ? Dan Anda selalu mencoba menggiring-giring opini seakan-akan Anda jauh lebih berkuasa, jauh lebih power daripada. Gak ada, bos. Saya minta Farhad Abbas klarifikasi dan bertanggung jawab atas pernyataan Anda yang menyatakan bahwa pernah menegur. Sebutkan kapan dan di mana. Saya tidak pernah, saya juga tidak tahu Anda, saya baru tahu Anda kok. Kok bisa negur-negur? Anda itu siapa? Baru yang kedua, video terkait Anda akan melaporkan. Ya kan? Yang membuat Agus kita laporin. Termasuk LQ yang meninggalkan Agus, melantarkan Agus kita laporin. Coba LQ, kalian organisasi yang bukan mana? Kalau kalian punya kredibilitas yang mantap, mana berapa anggota kalian kalau lakukan kalian sendiri ya? Kamu sadar nggak? Oke, Anda bilang akan melaporkan LQ Indonesia Law Firm. Anda menyatakan itu secara resmi di media. Saya tantang Anda sekarang, laporkan, adukan, supaya ada cara buat kami dari LQ Indonesia Law Firm untuk berhadapan dengan Anda, supaya Anda tahu bagaimana kualitas dari rekanan LQ Indonesia Law Firm. Biar Anda tahu, bukan hanya Anda yang dekat sama Pak Alpin. Kami bisa jadi jauh lebih dekat dengan Pak Alpin, karena kami bagian dari keluarga LQ Indonesia Law Firm, bagian dari keluarga Bapak Alpin Lim. Walaupun Pak Alpin tidak ada, tapi jiwanya, semangatnya itu turun kepada kami, diwariskan kepada kami. Karena Pak Alpin Lim tidak pernah membentuk kami di LQ sebagai pecundang. Jadi saya tantang Anda untuk bertanggung jawab atas pernyataan akan mengadukan dan melaporkan. Saya tantang supaya kita ada cara untuk berhadapan. Jadi dari dua video itu saya minta pertanggungjawaban dan klarifikasi Anda Farhad Abbas terkait pernah menegur dan akan melaporkan kami ke organisasi advokat. Saya tunggu. Saya kira itu ya cukup. Rekan-rekan Anda mungkin tambahkan? Ya, baik. Terima kasih. Di sini sudah ditegaskan bahwa kami menanggapi atas video dari saudara Farhad Abbas. Sebenarnya ada 3 video dari saudara Farhad Abbas.
Yang pertama itu video terkait dengan meninggalnya Pak Alvin Lim. Kemudian ada 2 video yang menyinggung masalah LQ belakangan ini. Nah, sebenarnya ketiga video itu, kenapa kami baru menanggapi saat ini? Karena rekan-rekan tahu bahwa kami, keluarga LQ, masih dalam keadaan berduka cita atas meninggalnya Pak Alvin Lim itu. Makanya karena dengan kesempatan ini, kami baru memiliki kesempatan untuk menanggapi ketiga video itu. Nah, yang pertama terkait dengan meninggalnya almarhum Pak Alvin Lim, itu bukan diakibatkan oleh video atau podcast yang saudara katakan dalam video yang beredar di media sosial. Itu kami garis bawah itu. Nah, meninggalnya Pak Alvin Lim, masyarakat juga sudah tahu bahwa Pak Alvin Lim memang memiliki penyakit, riwayat penyakit, yaitu gagal ginjal dan diabetes. Jadi jangan melakukan kebohongan publik di sini, saudara Farhat. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Anda akan melaporkan kami karena meninggalkan Agus. Itu sama sekali tidak benar. Dapat diketahui bahwa Agus itu sudah menandatangani 6 surat kuasa dengan LQ Indonesia Reform. Jadi ke-6 surat kuasa ini sudah dicabut, kami sudah cabut dengan resmi, dengan pemberitahuan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada istri Agus. Nah, hal ini sebenarnya kami tidak perlu menyampaikan terkait dengan pencabutan itu, tapi karena Pak Abbas sudah menyinggung terlebih dahulu, maka ini perlu kami luruskan. Mengapa LQ mencabut kuasanya dari Agus? Nah, perlu diketahui bahwa pada saat sidang yang dilakukan pada tanggal 8 bulan Januari itu, kami sebagai kuasa telah menghadiri sidang tersebut. Namun karena pas sidang yang dilakukan itu tiba-tiba ada seorang lawyer atau ada 2 orang lawyer yang masuk dalam persidangan itu, maka kami keberatan. Kami tanpa tahu mengetahui, tanpa tahu menahu siapa kedua lawyer itu, tiba-tiba mengambil posisi sebagai kuasa hukum dalam persidangan tersebut. Nah, ini yang menjadi keberatan dari kami. Kenapa tanpa ada konfirmasi, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba ada lawyer yang masuk menjadi kuasa hukum dari Agus. Nah, saudara mengatakan bahwa kami tidak paham. Kami lebih paham daripada Anda. Coba Pak Abbas baca kembali pasal 18-13 KUH Perdata. Di situ jelas bahwa kami memiliki hak, jadi bukan kewajiban lagi, hak. Ketika mau berhenti jadi kuasa hukum, kami diberikan hak oleh undang-undang. Nah, apalagi karena sudah ada masalah, sudah ada kami anggap pelanggaran etik di situ. Melanggar etik dalam hal ini karena Agus tanpa mengkonfirmasi kepada kami, tanpa memberitahukan kepada kami, tiba-tiba ada lawyer lain selain dari LQ, maka kami menghargai keputusan Agus, kami mundur sebagai kuasa hukum. Seperti itu. Jadi jangan membuat opini publik di sini seolah-olah LQ meninggalkan Agus. Tidak sama sekali. Di sini kami menekankan tidak membahas Agus secara substansial. Tapi ini karena persoalan itu yang saudara Farhat gembar-gemborkan di media seolah kami meninggalkan Agus. Tidak, saudara. Kami mencabut kuasa dari Agus karena kami menghargai keputusan Agus, ingin memakai jasa lawyer lain. Jadi tanpa ada konfirmasi kepada kami, tanpa ada pemberitahuan, saudara Agus memakai lawyer lain. Jadi kami mengindahkan, kami menghargai keputusan Agus. Jadi Anda salah, baca kembali pasal 18-13 KUH Perdata itu. Jadi kami tidak melanggar sama sekali. Seperti yang katakan oleh advokat Neil tadi, bahwa silahkan ketika para tabas memiliki dalil, maka silahkan laporkan. Silahkan laporkan kami di sini. Kami tantang saudara, mau laporkan di etik, mau dilaporkan dimanapun. Seperti itu. Jadi Jangan cocok doang. jangan cuman memfitnah belaka tanpa ada action, tanpa ada tindakan. Silakan. Saya Adi Gunawan, lawyer dari Pradi. Silakan saudara laporkan. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Cukup aja ya. Cukup ya. Atau tambahan? Mungkin ini ya sekedar menambahi ya dari pendapat kawan-kawan rekan LQ yang ada di sini. Di salah satu video Anda juga saudara Farhat mengatakan bahwasanya LQ naik hanya karena perkara Agus. Jadi di sini kita
sebenarnya mau tidak mau ya, maksudnya kita bukan cara kita seperti ini untuk mencari ketenaran ya. Cuman karena ini sudah meresahkan dan menyangkut harga diri LQ Indonesia Law Firm, mungkin juga netizen sudah paham atau sudah mengetahui LQ Indonesia Law Firm sebelum ada perkara kasus. Karena kita sudah beberapa kali viral, karena memang kantor hukum kita terkenal dengan keberanian vokal terhadap penjoliman-penjoliman yang dilakukan oleh oknum aparat. Itu semua jejak digital ada. Jadi menurut saya pendapatnya saudara Farhad ini kurang elegan. Harusnya kan saudara di sini selaku senior ya, terkhususnya pribadi saya, harusnya Anda menjadi teladan, bukan menjadi membuat cara-cara yang tidak baik. Ya, harusnya bersaing secara sehat lah, begitu. Nggak perlu harus menjatuhkan pihak manapun, karena kita pun tidak pernah mau menyerang pihak manapun kecuali diserang. Karena kita ada hak untuk membentengi kita. Apalagi video Anda. Itu tolong diklarifikasi. Yang kemudian di video itu juga saudara mengatakan bahwa mohon maaf Pak Alvin Lim sudah meninggal, LQ sudah tidak eksis lagi. Kurang lebih pendapat pemahamannya seperti itu. Perlu kami sampaikan di LQ sendiri ini yang mengerjakan suatu perkara hukum di LQ ini ya rekan-rekan semua. Jadi jangan saudara seolah-olah lebih tahu tentang LQ Indonesia Law Firm, begitu loh. Jadi itu tolong pernyataan Anda dicabut. Karena apa? LQ Indonesia Law Firm itu kantor hukum yang kuat, berintegritas, berani dan vokal terhadap ketidakadilan yang ada di negara ini. Karena apa? LQ itu ya kantor hukum yang kuat. Alvin Lim itu ya LQ Indonesia Law Firm. LQ Indonesia Law Firm siapa? Ya kami. Jadi selama ini yang mengerjakan perkara-perkara yang ada di kantor hukum LQ Indonesia Law Firm ya kita ini. Apalagi semasa hidup Pak Alvin juga Pak Alvin sudah menyerahkan semua perkara-perkara ke kita untuk menanganinya gitu. Jadi tolong itu saudara Farhad, tolong itu pernyataannya dicabut. Karena apabila tidak dicabut, mohon maaf, kita juga tidak tinggal diam. Begitu kira-kira. Oke, saya rasa cukup. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Sekian dari kami, LQ Indonesia Law Firm. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi ya barusan kita saksikan bersama-sama perseteruan terbaru antara Farhad Abbas dan tim LQ Law Firm. Ya, kita akan lihat ke depannya seperti apa ya perseteruan keduanya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya. Oke, see you, bye bye.